Oke sobatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan gua Obi. Nah, rasanya sudah lama sekali ya gua memberikan tutorial. Nah, pada kali ini mungkin gua akan sedikit berbagi tutorial lagi ya. Nah, ini salah satu obat dimana gua pernah membuat tutorial ya. Nah, mungkin kalau saat ini mungkin gue lebih pengen fokus ke vlog ya, karena lagi suka-sukanya dengan jalan-jalan ya. Nah, tapi intinya gue nggak bakal ngelupain ya. Nah, pada awal-awal gue membuat channel mungkin gue membahas tentang beberapa tutorial ya. Nah, pada video kali ini gue bakal Nah, pada video kali ini gue bakal kasih trik dan cara gimana agar postingan dari uploadan kalian itu bisa temukan di kolom pencariannya. Nah, ada beberapa trik yang kalian harus lakukan ya ketika kalian upload terus kalian posting di baik dari aplikasi YouTube ataupun dari media Chrome ya. Nah, trik ini mungkin bakal bisa ngebuat video kalian itu sedikitnya ditemukan ya, walaupun tidak di urutan pertama, mungkin bisa jadi di urutan ketiga ataupun kedua ya. Nah, seperti ini ya. Nah, saya contohkan ya. Nah, di sini saya pernah mengupload video ini yang mungkin dulunya lebih ada di urutan pertama ya. Nah, mungkin karena sekarang banyak pesaing dan mereka lebih banyak viewersnya, maka lebih ditampilin ya. Nah, di sini kalau nggak salah saya di urutan ketiga ya. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kebetulan saya ada di urutan nomor pertama ya. Ini seperti ini maksud saya. Jadi ketika kalian upload video itu, video kalian itu bisa ditemukan ya. Nah, ini apa aja sih gimana cara agar video kita itu mungkin bisa ditemukan di kolom pencariannya. Nah, mungkin bagi sebagian kalian yang suka mengeluh kenapa video yang kalian upload itu ketika dicari itu tidak ada, mungkin beberapa hal yang kalian lupakan ya. Nah, di sini gue bakal kasih trik dan tipnya. Di sini gue bakal kasih trik dan tipnya agar video kalian bisa menepati urutan dari video yang seperti saya ini ya. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, pastikan kalian menonton video gue sampai akhir. Nah, gue bakal jelasin sedikit agar kalian bisa mengambil langkah yang gue pernah buat ya. Oke, tonton video ini sampai habis ya. Oke, cara yang pertama di sini kita harus membuat suatu judul itu yang beda dari yang orang lain sudah pernah buat ya. Nah, alasan kenapa kalian videonya itu tidak ditemukan mungkin dikarenakan kalian membuat judul itu yang pertama, judul kalian itu sama dengan video-video mereka yang sudah upload ya. Nah, misalkan seperti ini. Cara membuat thumbnail. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan banyak nih ya youtuber yang mungkin subscribernya itu sudah banyak ya, seperti Jona Tutorial. Nah, ini dari Riri Fajria. Nah, ini kan mereka membahas tentang cara membuat thumbnail ya. Nah, ini ketika kalian membuat judul sama dengan seperti cara membuat thumbnail ataupun kalian tag seperti sama dengan judul yang seperti ini, maka tidak heran jika video kalian itu tenggelam dengan video yang sudah lebih dulu ya. Artinya di sini kalian
ketiban dengan video orang yang viewsnya lebih tinggi dari kalian. Nah, jadi misalkan kalian pemula nih, nah kalian membuat judul sama seperti mereka ini. Nah, otomatis secara tidak langsung judul yang kalian sudah pakai itu sudah dipakai sama mereka. Nah, mereka viewsnya itu udah lebih tinggi. Jadi ketika kalian mengetik seperti ini, maka yang keluar video mereka karena views mereka lebih tinggi dari kalian. Nah, solusinya adalah kalian membuat gimana caranya agar kita tetap tampil dan bisa bersaing sama mereka ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kan tadi saya mengetik cara membuat thumbnail ya. Nah, di sini kalian lihat nih cara membuat thumbnail ya. Cara membuat. Nah, ini kan banyak nih. Nah, jadi kalian bisa ambil kesimpulan. Ini kata-kata yang dicari sama orang ya. Nah, ini kalian bisa menggabungkan di dalam kata kunci pada video kalian. Dari judul ini kalian harus bisa mengambil kesimpulan judul apa yang kalian akan buat ya, sesuai dengan topik yang kalian akan bahas ya. Nah, seperti ini kan, ini sebagai contoh ya. Nah, ini kata-kata yang orang cari ya, cara membuat thumbnail YouTube, cara membuat thumbnail Alik Motion, cara membuat thumbnail Alik Motion. Nah, ini cara membuat thumbnail di Android. Nah, ini kata-kata yang dicari sama orang ya. Nah, lalu bagaimana ketika kalian pengen ngebuat suatu judul tapi beda sama yang lain? Nah, seperti contoh kayak tadi saya ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, kalian saya sama seperti saya ya. Nah, ini berkaitan sama yang tadi saya bahas ya. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan dari kata step dasar membuat thumbnail ya. Nah, ini kata-kata ini mungkin jarang orang pakai ya. Nah, di sini kita coba ya. Nah, secara otomatis mungkin views kita bisa ngalahin mereka ya. Nah, di sini kita bisa coba bersaing ya sama mereka ya. Nah, di sini saya berada di urutan pertama ya. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana ketika video kalian itu sudah membuat judul, nah kalian beda. Nah, tapi permasalahannya kalian tidak bisa ditemukan. Nah, intinya gini, ketika kalian mau upload video, jadi kalian cari kata-kata yang dicari sama orang. Nah, di sini kalian masukkan kata-kata yang dicari sama orang, terus kemudian kalian masukkan ke deskripsi kalian. Jadi secara otomatis video kalian itu bisa semakin banyak kata-kata yang dicari sama orang kalian masukin, ada kemungkinan video kalian itu bisa diklik sama orang ya. Nah, contoh seperti ini, kita masuk ke Google Chrome ya. Nah, kita masuk ke YouTube Studio ya. Nah, di sini kita akan coba cari video yang tadi ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini kita, jadi kata-kata yang tadi kalian masuk ada di kolom pencarian, kalian masukkan tag orang yang tadi kalian cari. Nah, kalian copy paste, terus kalian masukkan ke dalam kata kunci dan deskripsi. Jadi otomatis ketika mereka mengklik video kalian, semakin banyak kalian masukin ke dalam kata kunci, maka ada kemungkinan video kalian itu bisa ditemukannya. Nah, yang pertama kalian harus memperhatikan judul ya. Judul ini kalian pertama searching dulu, cari kata-kata yang ingin kalian bahas ya. Nah, kalian cari di YouTube ataupun di Google ya, kata-kata yang banyak dicari sama orang. Terus kalian cari kata-kata yang belum dipakai sama orang tapi tidak melenceng dari kata-kata di dalam pencarian itu ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan tadi saya membahas tentang cara membuat thumbnail ya. Nah, di sini kata yang belum ada. Nah, otomatis ketika orang mau membuat thumbnail itu paling dia pengen cari yang
step dasar ya. Nah, di sini kalian bisa tambahin ya. Jadi ini tidak melenceng dengan kata-kata di dalam pencarian. Nah, jika kalian tadi mengklik berbagai macam kata yang muncul, nah kalian masukkan ke dalam tag ini ya. Nah, ini akan membuat video kalian itu semakin kuat SEO-nya ya. Jadi ini kata kunci ini perlu. Nah, kemudian ini adalah judul ini juga perlu. Nah, lalu apalagi yang bisa mendukung video kalian itu agar bisa ditampilkan? Nah, upayakan kalian sekreatif mungkin membuat thumbnail ya. Thumbnail yang bagus ataupun thumbnail yang menonjol itu biasanya orang akan lebih dominan mengklik ya. Itu kalian bisa imajinasi seperti apa gitu. Nah, mungkin karena saya bukan orang yang pandai untuk membuat suatu thumbnail, mungkin jadilah seperti ini ya. Nah, tapi yang terpenting itu adalah triknya, kalian harus memperhatikan judul dan kata kunci ya. Nah, ini yang bisa saya terapkan ketika saya membuat video ya. Jadi kalian upload nih. Nah, kemudian biasanya kan itu ada dimasukkan kata kunci dan judul ya. Nah, di sini sekreatif mungkin kalian membuat thumbnail ya. Nah, jadi jika thumbnail saya ini kurang bagus, wajar ya, karena saya emang nggak pinter untuk ngebuat desain thumbnail ya. Nah, tapi kata yang paling mendukung agar video kita itu ditemukan itu adalah yang pertama kata kunci. Ini berkaitan sama SEO YouTube ya. Nah, kemudian deskripsi ya. Nah, deskripsi ya. Nah, kalian bisa jelasin makna dari video kalian itu membahas tentang apa. Nah, yang ketiga ini kalian isi dari tagnya ya. Nah, ini triknya ya. Nah, ini kalau untuk settingannya mungkin kalian sudah tahu ya. Ini jika video kalian untuk anak, kalian setting tidak untuk anak, tapi jika bukan, kalian settingnya jangan untuk anak ya. Nah, kemudian di sini kalian buat sertifikatnya, konten ini tidak pernah ditayangkan di Amerika ya. Nah, kemudian di sini tanggalnya kalian isi, terus ini lokasinya jika kalian mau isi. Nah, izinkan semua. Nah, di sini kalian lisensinya isi YouTuber standar ya, jangan YouTuber common. Kalau common itu biasanya orang bakal bisa mengupload lagi. Nah, jika kalian tidak ingin, nah kalian di sini isinya lisensi YouTuber standar ya. Nah, kemudian di sini kalian isi ya. Ini misalkan kalian bahas musik, kalian isi musik. Jika kalian membahas tentang orang, tulis blog dan orang. Dan kemudian di sini centang yang izinkan semua komentar ya. Jadi semua komentar bisa masuk. Tapi jika kalian menyetingnya ini tidak nyaman, kalian bisa atur dan kalian pilih di sini ya. Dan kemudian di sini pilih yang teratas. Kenapa yang teratas? Karena biasanya kalau yang terbaru itu lebih dominan ya. Nah, kemudian jika di sini kalian sudah lengkap isi semua judul, terus deskripsi, terus kata kunci, terus ini video kalian settingannya untuk apa, terus kemudian kalian udah ngebuat isi tanggal perekaman, terus sertifikat perekaman. Nah, kemudian kalian langsung simpan ya. Nah, ini secara otomatis jika kalian SEO YouTube-nya itu benar ataupun kalian itu SEO YouTube-nya banyak orang yang cari, insya Allah video kalian itu bisa masuk dalam dataran bersaing sama YouTuber yang sudah viewsnya tinggi ya. Nah, jika kalian bingung, kalian klik di sini ya, di YT Studio ya. Nah, di sini kalian pilih yang dashboard ya. Nah, di sini kan biasanya ada urutan video ya.
Nah, ini ya. Nah, di sini kalian bisa mengatur dari thumbnail ya. Nah, di sini untuk settingannya seperti ini. Nah, ini untuk membuat thumbnail ya. Nah, ini maksud saya isi di sini deskripsi, dan kemudian settingannya public, dan di sini masukkan dari kata kunci ya. Nah, setelah selesai kalian klik simpan ya. Oke, seperti itu langkahnya. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mencoba. Bye bye.